Shalom saudaraku, kembali lagi dalam siaran CS Media, Christ the Savior, yang pada saat ini kita akan mengikuti pelajaran sekolah Sabat yang berjudul Paskah. Pelajaran kelima 2 Agustus 2025. Sebagai ayat inti Keluaran 12 ayat 26 dan 27 dengan tema Paskah, yaitu penebusan selalu mendahului pembebasan. Tanpa darah tidak ada Paskah. Tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Ada 5 bagian yang kita bisa ikuti bersama sebagai rangkuman atau ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Hari Minggu ada peringatan, di hari Senin ada persiapan, di hari Selasa darah dan ragi, di hari Rabu ingat dan ajarkan, dan di hari terakhir atau hari Kamis tulah ke-10. Mari kita ikuti bersama-sama. Sebagai pendahuluan, pertama adalah lambang agung penebusan oleh darah anak domba, yaitu Yesus Kristus, itulah Paskah. Tuhan menyatakan rencana keselamatan, penghakiman, dan pendidikan iman lintas generasi, itulah Paskah. Ketiga, semua itu menunjuk kepada pembebasan akhir umat sisa dari dunia yang akan binasa, itulah Paskah. Keempat, kata Paskah atau terjemahan Indonesianya Paskah yaitu Pesak dalam bahasa Ibrani, ada tulisannya dari kanan ke kiri. Bukan dua tema berbeda, tetapi dua sisi dari satu kebenaran yang sama. Mari kita ikuti. Paskah atau Pesak, dua sisi dari satu korban penebusan. Pesak dan Paskah. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Indonesia. Pesak, bahasa Ibraninya melewati, lewat dari rumah. Dalam bahasa Indonesia, penebusan dan keselamatan. Kemudian fokus dari Pesak adalah darah literal di ambang pintu. Kalau Paskah fokusnya adalah darah rohani di kayu salib. Bayangan, kalau Pesak penebusan dari Mesir, sedangkan Paskah penggenapan dalam Kristus. Dalam tindakan, Pesak adalah menyelamatkan dari murka, sedangkan Paskah tindakannya menebus dari dosa. Untuk itu Pesak dan Paskah, Pesak bayangan penebusan, sedangkan Paskah penggenapan dari Kristus. Tuhan akan melewati rumah-rumah yang ditandai darah, itulah Pesak. Keluaran 12 ayat 13 dan 23. Darah Kristus adalah satu-satunya harapan kita untuk lepas dari kutuk dosa. Desire of Ages halaman 660. Masuk pada hari Minggu, poin-poin penting dari hari Minggu yaitu peringatan yang diberikan satu tema kecil yaitu satu tulah lagi. Poin-poin pentingnya yang pertama, satu tulah lagi menjadi tanda bahwa batas kesabaran Allah telah tiba. Kedua, kegelapan 3 hari adalah waktu kontemplasi rohani atau waktu introspeksi. Ya. Ketiga, Musa menyampaikan peringatan terakhir yang menunjukkan kemarahan ilahi dengan kemarahan suci, bukan emosi pribadi. Keempat, angka 10 adalah lambang penghakiman penuh. Itu bisa kita lihat Mazmur 19 ayat 8-10. Dan puncak keadilan dan kasih Allah. Yang kelima, Allah berpihak pada yang tertindas. Di dalam tulisan Roh Nubuat, The Story of Redemption, halaman 121, setiap tulah adalah seruan kasih terakhir. Dan saat tulah terakhir datang, itu adalah bukti bahwa keadilan telah mencapai batas. Masuk hari Senin, persiapan atau Paskah. Poin-poin pentingnya yang pertama adalah anak domba tak bercacat sama dengan simbol Kristus. Kemudian yang kedua, darah di ambang pintu sama dengan tanda keselamatan melalui iman.
Maka itu kita tidak cukup percaya saja, tapi harus melumuri darah secara pribadi. Ketiga, tidak beragi sama dengan hidup tanpa dosa. Sayur pahit sama dengan penyesalan sejati atau kesedihan dan penyesalan atas dosa. Keempat, tanggung jawab keluarga dalam melaksanakan ibadah. Setiap rumah merupakan pusat ibadah dan punya tanggung jawab rohani. Itulah persiapan Paskah. Kelima, Paskah adalah ujian ketaatan pribadi, bukan seremonial massal. Jadi keselamatan itu pribadi lepas pribadi, bukan keluarga, bukan secara jemaat, tetapi pribadi kita dengan Tuhan. Paskah menjadi ujian kesetiaan, bukan sekedar ritual. Tulis dalam buku Patriarch and Prophets halaman 274. Hari Selasa, Dara dan Ragi atau Pesak. Ada poin-poin penting, ada 5 poin penting di situ. Yang pertama, Dara sama dengan tanda keselamatan dari penghukuman. Kedua, tidak cukup percaya, tapi kita harus melumuri darah Kristus secara pribadi. Dengan kata lain, bahwa Pesak sama dengan bukan hanya tidak menghukum, tetapi menyelamatkan dengan darah atau penebusan dari murka Allah. Yang ketiga, darah sama dengan perlindungan dari murka, maka itu semua rumah yang tidak ditandai darah mengalami kematian. Keempat, Yesus adalah penggenapan secara literal. Yang kelima, Pesak adalah nubuatan yang digenapi di Kalvari. Di dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 321, tidak cukup bahwa domba itu disembelih. Darahnya harus dipercikan di ambang pintu. Demikian juga jasa darah Kristus harus dikenakan secara pribadi. Inilah maksud daripada pelajaran kita yang di bagian hari Selasa. Kemudian hari Rabu, ingat dan ajarkan, meneruskan obor. Ada 4 poin penting di situ. Yang pertama, iman harus dihidupkan dan diwariskan, bukan hanya dikenang. Yang kedua, orang tua adalah guru pertama rohani anak. Maka itu orang tua wajib mengajarkan arti ibadah kepada anak-anak. Ketiga, pendidikan rohani membentuk karakter umat sisa. Maka itu keluarga harus menjadi pusat pendidikan rohani dan karakter umat sisa. Keempat, apa artinya ibadah ini? Yaitu momen pewarisan iman. Di dalam buku Child Guidance halaman 26 mengatakan, dengan menceritakan ulang perbuatan Tuhan kepada anak-anak kita, kita mengukuhkan keyakinan kita sendiri. Pelajaran yang terakhir, wabah ke-10 atau penghakiman ilahi. Ada 5 poin penting yang kita bisa ikuti dalam poin-poin yang ada di hari Kamis. Yang pertama, penghakiman Tuhan adil, final, dan tidak bisa dihindari. Yang kedua, anak-anak sulung, yaitu simbol harapan dan kekuatan dunia yang tidak bisa menyelamatkan diri tanpa darah anak domba, yaitu Kristus. Yang ketiga, tulah ke-10 melambangkan akhir masa pintu kasihan tertutup di Mesir. Kita bisa lihat juga dalam Wahyu pasalnya yang ke-15 sampai 16, masa pintu kasihan tertutup di akhir zaman. Yang keempat, tanpa Kristus manusia tak bisa lolos dari penghakiman. Dan yang kelima, darah Kristus adalah satu-satunya perlindungan. Maka itu pada masa keluaran hanya rumah yang berlindung di bawah darah yang luput. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, jangan hanya percaya, tapi hidupkan imanmu dengan pertobatan dan kasih Kristus yang aktif. Yang kedua, mari kenakan darahnya secara pribadi, agar saat penghakiman terakhir tiba, kita dilewatkan seperti dalam Pesak pertama. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan.
Ibrani 9 ayat 22. Sebagai kutipan yang terakhir di dalam buku Desire of Ages halaman 652, Paskah menunjukkan kematian Kristus sebagai anak domba Allah. Demikianlah ringkasan atau rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita. Kiranya kita bisa mengerti, memahami, dan kita bisa menghidupkan pelajaran sekolah sahabat yang kita sudah ikuti bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, adalah doa dan harapan kita. Shalom.